Hari ini kita akan memperbaiki cas HP Oppo 5 volt 1 ampere. Mari kita coba dulu untuk mengetahui kerusakannya. Dan sekarang kita coba. Angka watt bergerak ya menandakan sekring dan dioda penyearah masih normal. Dan sekarang kita ukur tegangan outputnya. Tegangan output terbaca 0,5 volt dan terus menurun. Karena tadi angka watt naik sebentar dan kemudian turun lagi, maka dapat kita simpulkan bahwa resistor dan dioda penyearah di sini masih dalam keadaan baik. Sekarang bagaimana cara kita membukanya? Mungkin menggunakan KP. Saran saya kalian langsung loncat ke menit kedua karena di menit kedua cas HP ini baru bisa dibuka. Tetap susah, nggak bisa dibuka. Mungkin saya harus pakai cara yang lebih masuk akal. Nah, begini kelihatannya jauh lebih baik. Mungkin akan saya lakukan di luar saja. Dan akhirnya saya membelah cas HP ini pakai solder. Mungkin langsung kita skip saja lah ya, biar gak kelamaan. Saya sudah merekayasa balik ini cas HP. Dan ini hasil gambaran saya yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Dan kita ambil gambar yang ketiga sajalah, karena gambar ketiga menurut saya adalah gambar yang paling mudah dipahami. Cara kerja cas HP ini sama seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Perbedaannya adalah dia tidak pakai resistor startup, tidak pakai resistor sensing, dan tidak pakai optocoupler. Sedikit catatan agar kalian tidak bingung. Ini gulungan primer, ini gulungan auxiliary, dan ini gulungan sekunder. Karena tidak ada resistor startup, maka IC mendapatkan daya untuk start dari rel positif 155 volt ke pin D IC. Sedangkan untuk supply negatif tentu saja didapatkan dari pin S. Dan untuk resistor sensingnya mungkin sudah dimasukkan ke dalam IC. Karena tidak ada optocoupler, maka pengukuran tegangan tidak dilakukan di gulungan sekunder, melainkan di gulungan auxiliary, menuju ke pembagi tegangan, kemudian ke pin feedback. Dan entah mengapa di sini terdapat dua gulungan auxiliary. Dan sekarang daftar komponen. Di sini terdapat dua kapasitor primer, resistor sekring, kapasitor sekunder, induktor, dioda penyearah, snapper network, resistor, IC, dua kapasitor keramik, dua resistor untuk pembagi tegangan, dan beberapa komponen tambahan. Kemudian di sini ada dioda sekunder, snapper network,
resistor 0,1 ohm, dioda Zener, loading resistor, dan yang terakhir resistor 750K. Sebelumnya sudah saya cek ya, semua resistor, dioda, kapasitor sudah saya cek dengan multimeter dan semuanya normal. Karena semua komponen kelihatannya normal, maka selanjutnya kita akan mengecek nilai ESR kapasitor atau elko. Sebelumnya saya jelaskan sedikit apa itu ESR. Pada kapasitor sempurna, kita memiliki kapasitor murni. Akan tetapi, di dunia nyata, tidak ada yang namanya kapasitor sempurna. Semua kapasitor pasti memiliki hambatan. ESR berasal dari bahasa Inggris Equivalent Series Resistance. Dan seperti namanya, ESR ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah resistor yang diseri dengan sebuah kapasitor. Bisa juga letak resistornya seperti ini. Dan bisa juga tidak hanya resistor, tapi juga terdapat induktor. Dan semakin tinggi nilai tahanan resistor, semakin buruk pula performa sebuah kapasitor. Oke, sekarang kita lanjut nyarbis. Dikarenakan saya tidak punya ESR meter, saya akan main tebak-tebakan saja. Di antara 4 elko, saya akan memilih untuk mengganti kapasitor primer saja. Dan karena saya tidak punya kapasitor pengganti yang sesuai, saya akan menjumper output positif dioda penyearah ke kapasitor kedua dan output negatif dioda penyearah ke kapasitor kedua. Untuk kapasitor penggantinya saya menggunakan kapasitor 10 mikrofarad 400 volt. Dan untuk proses penyolderannya tidak saya rekam, jadi silahkan menunggu selagi saya menyolder. Dan ini kapasitornya sudah saya solder dan sudah saya tambahkan steker. Dan itu bisa kalian lihat jumper yang saya buat dari timah solder. Dan sekarang coba saya nyalakan. Angka watt naik sebentar, turun lagi. Dan sekarang kita cek tegangan outputnya. Tegangan output terbaca stabil di 5,07 volt. Tegangan output harus stabil, jika tidak stabil berarti masih ada yang salah. Sekarang akan kita coba sambungkan ke dummy load untuk mengetahui apakah cas HP ini sudah benar-benar normal. Dan ini skema pemasangannya. Selain dummy load, saya juga akan menambahkan voltmeter dan ampere meter. Dan untuk dummy loadnya saya pakai dummy load buatan saya sendiri. Dan sekarang kita coba nyalakan. Dan kita sambungkan ke dummy load. Sudah tersambung dan ampere meter menunjukkan angka 0,7 ampere. Tegangan 5,15 volt. Kita coba naikkan arusnya. Tegangannya drop ketika kita bebani di 1,25 ampere. Dan tetap stabil ketika dibebani 1,1 ampere. Berarti kita sudah sukses memperbaiki ini cas HP. Terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya.